Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Trader Independen. Oke, ini penjelasan terakhir tentang harga pembuka ya. Oke, ini penjelasan terakhir tentang harga pembuka. Jadi harga pembuka itu ini C1, C2. Ini banyak orang yang keliru. Katanya ini C1. Ini bukan C1. Ini adalah C2. C2. C1 itu ya ini. C1 ini. C2, C3, C4. Nah, ini yang sedang berjalan C5. Dan kita open posisi di C1 lagi. Seperti itu. Jadi open posisinya itu di bawah atau di atas dari menit ini. Nah, open posisinya di sini. Kenapa saya nggak open posisi untuk harga pembuka? Karena C1 ini adalah mendekati atau menyerupai candlestick seimbang. Jadi ini menyerupai candlestick seimbang. Kenapa dikatakan menyerupai candlestick seimbang? Karena sumbu atas dan sumbu bawah itu hampir sama. Jadi cari perbedaan yang benar-benar terlihat jelas perbedaannya antara sumbu atas dan sumbu bawah. Nah, jika seperti ini kan perbedaannya sangat terlihat jelas ya. Sumbu atasnya panjang, sumbu atasnya pendek. Terlihat jelas banget perbedaannya. Begitupun juga seperti ini nih. Candlestick ini terlihat sangat jelas ya. Terlihat sangat jelas perbedaannya. Candle bawah sumbu bawah panjang. Nah, ini kita nggak boleh open posisi lagi. Kenapa kita nggak boleh open posisi di C1 atau di harga pembuka selanjutnya? Karena ini candlestick seimbang lagi nih. Kenapa dikatakan seimbang? Karena body dan sumbunya itu volumenya sama. Jadi ini adalah, ada nggak yang tahu? Ini adalah candlestick seimbang karena sumbu dan bodinya itu sama panjang. Jadi kita nggak boleh open posisi di C1 selanjutnya. Jadi di sini kita nggak boleh open posisi. Nah, jadi kita itu open posisi di atas dari waktu ini ya. Jam-jam ini. Ini C1. C1 itu sama dengan harga pembuka selanjutnya. Kayak gitu. Jadi kita nggak bisa open posisi ya. Kita nggak bisa open posisi. Kita tunggu sekali ininya ya. Sekali momennya. Saya pengen banget tunggu momennya. Jadi kenapa C5 itu? Kenapa C5 adalah penentu dari semua teknik itu C5. Karena C5 itu penutupan harga dari satu periode. Satu periode kan ini, dalam periode 5 menit nih. Nah, dalam satu periode ini kenapa selalu C5 itu yang jadi pembanding akhir sebelum melanjutkan ke periode selanjutnya? Karena C5 itu adalah candle penentu. Jadi C5 ini adalah candle penentu untuk menentukan pasar ke depannya itu naik atau turun di periode 5 menit berikutnya. Nah, jadi ini adalah penentu. C5 ini jadi penentu. Nah, jadi C5 ini dibandingkan dengan C1 sebelumnya untuk teknik harga pembuka. Seperti itu. Jadi dibandingkan. Nah, contoh seperti ini. Sama warna nih. Nah, ada kadang yang tanya, Bang, gimana kalau sama warna? Nah, kalau sama warna seperti ini, berarti C5 ini candlesticknya hijau kecil. C1 candlesticknya hijau besar. Nah, berarti otomatis C5 ini melemah. Nah, body dari C5 melemah.
body C5 tidak mengalahkan body C1. Jadi otomatis untuk hitungan body ini bawah. C5-nya bawah hitungan body ya. Kalau kita bandingkan secara body dari perbandingan C5 dan C1 ini adalah perbandingan body. Jadi bodinya itu bawah. Kalau kita mau open posisi di sini. Ini kalau nggak imbang aja nih tadi, kalau nggak imbang, wah enak banget ngebom di sini nih. Kita open posisi di harga pembuka tadi ya. Kalau C1-nya ini nggak imbang nih, karena semua mengarah ke bawah. Dari grafik dan sumbunya semua bawah. Seperti itu. Jadi kalau kita analisa tentang C5 dan C1 itu ini turun nih. Analisanya turun ya. Kalau seumpama ini nggak seimbang. Jadi analisanya itu turun. Karena dari body C5 kalah. Jadi untuk body yang dibandingkan itu ya, ini yang sering yang bingung padahal udah dijelasin nih. Yang untuk membandingkan body yang dibandingkan adalah C5 dan C1 atau C1 dan C5. Ini untuk membandingkan body seperti ini. Jadi untuk membandingkan body sama warna seperti itu, jika hijaunya kecil dari C1 berarti itu lemah bawah. Tapi jika hijaunya gede berarti itu hitungan bodinya atas. Coba kita cari ya. Hitungan body ini atas. Kita cari dulu contohnya ya, biar kalian tuh nggak bingung. Nah, seperti ini nih. Ini C5-nya kan bodinya lebih besar daripada C1. Kalau yang tadi contoh pertama body C1 lebih besar dari C5. Nah, ini kebalikannya. Body C5 lebih besar dari C1, berarti hitungan body itu atas. Seperti itu. Ini untuk membandingkan C1 dan C5 sama warna. Begitupun juga sebaliknya jika warna merah sama. Jadi seperti itu ya. Untuk cara membandingkan body yang sama warna. Nah, ini kita nggak boleh open posisi lagi nih. Nggak boleh open posisi lagi di sini. Emang harga pembuka itu sedikit agak lama momennya. Tapi jika benar-benar dapat momennya, itu kalian bisa bom tuh. Nah, kita nggak bisa open posisi di C1 selanjutnya. Kenapa nggak bisa open posisi? Karena ini seimbang lagi. Kenapa dikatakan seimbang? C1-nya seimbang karena sumbu atas dan sumbu bawah itu sama panjang lagi. Nah, udah berapa nih periode nih udah seimbang. Ini tadi seimbang, ini juga seimbang C1-nya, ini C1-nya seimbang. Jadi jika terdapat candlestick seimbang di C1 ataupun di C5, itu kita nggak boleh open posisi. Karena ketidakpastian pasar. Jadi seperti itu. Jadi kita nggak bisa open posisi kalau seimbang. Itu nggak bisa banget tuh. Jadi ingat ya, ini juga saya jelasin dikit ya tentang sumbu dan grafik. Contoh nih. Candle hijau tapi dia hanya memiliki satu buah sumbu nih. Nah, ini untuk sumbu ya. Kita hitung untuk sumbu. Nah, kan saya udah katakan jika terdapat candlestick hijau di C5, ini anggap candlestick hijau ya. Jika candlestick hijau di C5 yang dihitung itu adalah sumbu bawahnya, bukan sumbu atasnya. Nah,
Coba lihat perbedaan dari dua contoh candlestick ini ya. Oke, saya jelasin. Jika candle hijau berada di C5, ini untuk harga pembuka ya, teknik harga pembuka. Karena masih banyak yang kurang paham ternyata. Belum paham mau pindah-pindah teknik aja tapi belum paham. Nah, jika terdapat candlestick hijau di C5, jadi yang dihitung itu adalah sumbu bawahnya. Bukan sumbu atasnya, bukan. Yang dihitung itu adalah sumbu bawahnya nih. Ini sumbu bawah. Nah, timbul pertanyaan, Bang. Bagaimana jika nggak ada sumbu bawah di candle hijau di C5? Nah, berarti seperti ini. Nggak ada sumbu bawah. Nah, jika nggak ada sumbu bawah, yang dihitung itu berarti hanya body dan grafik. Seperti itu. Jadi jika body atas, grafik atas, berarti itu open posisinya atas. Tapi jika body bawah, terus grafiknya atas, itu kita nggak boleh open posisi. Seperti itu. Nggak usah dibuat ribet. Kalau nggak ada ya sumbu ya jangan dihitung. Jangan dipaksain dihitung kalau nggak ada sumbu. Karena C hijau itu yang dihitung adalah sumbu bawahnya, bukan sumbu atasnya. Jadi jika seperti ini berarti dia nggak ada sumbu bawah. Jadi sumbunya itu nggak dihitung. Yang dihitung itu berarti body sama grafik doang. Jadi nggak pakai sumbu. Jadi jika body atas, grafik atas, berarti atas. Jika body bawah, grafik bawah, berarti bawah. Nah, jika perbandingannya grafik atas, body bawah, itu berarti nggak boleh open posisi karena satu sama. Atau grafik bawah, body atas itu nggak boleh. Jadi seperti itu. Kita nggak boleh sembarang untuk open posisi. Kita harus ketahui seperti itu. Nah, kalau candle merah kebalikannya tadi ya. Kebalikannya candle hijau. Candle merah berarti di candle merah itu yang dihitung adalah sumbu atasnya, bukan sumbu bawahnya. Ini candle merah ya. Oke. Nah, berarti yang dihitung sumbu atas. Nah, sedangkan candlestick ini sumbu atasnya nggak ada. Berarti kita hanya hitung body dan grafik doang. Jadi seperti itu. Nah, jika candle merah mempunyai sumbu atas, nah berarti ini candlesticknya ini dihitung. Sumbunya kita bisa hitung karena sumbu atasnya ada. Nah, jadi jika terdapat candlestick seperti ini di C5, berarti hitungan sumbunya itu masuk. Jadi seperti itu guys. Nggak usah dibuat ribet. Itu kan video edukasinya itu kan saya pikir itu udah lengkap banget tuh. Masa nggak ngerti-ngerti? Cara open posisi aja nggak ngerti. Nah, cara open posisi itu berarti kita open posisi di jam-jam seperti ini. Ini kita open posisi di C1-nya. Kita analisa di C1 sebelumnya nih. Contoh C1, C2, C3, C4, C5. Jadi yang kita bandingkan itu untuk body kita bandingkan C5 dan C1. Jika udah dapat bodinya kita tinggal melihat grafik dan sumbu. Nah, setelah analisanya dapat, nah kita open posisi di C1 lagi. Open posisi di sini C1 atau harga pembuka. Sebenarnya mudah banget ya, cuman kalian aja yang mempersulitnya. Mudah banget. Jadi saya udah jelasin tadi tuh bagaimana menganalisa jika C1 dan C5 sama warna. C1-nya hijau, C5-nya hijau. Atau C1-nya merah, C5-nya juga merah. Nah, jadi kalau menganalisa beda warna itu mudah juga. Hampir sama menganalisa beda warna. Contoh nih, beda warna. Ini bodinya merah, ini bodinya hijau. Kalau kita lihat otomatis body hijau lebih besar volumenya. Berarti hitungan body itu atas.
bukan bawah. Seperti itu guys. Jadi mudah banget, nggak ada sulit-sulitnya ya. Untuk teknik ini nggak ada sulit-sulitnya. Nanti grafik saya jelasin grafik. Saya mau rencana jelasin grafiknya ya. Oke. Mudah-mudahan candlestick ini nggak seimbang ya, biar kita open posisi. Langsung open posisi gede aja nih, karena lama nunggu. Oke, mudah-mudahan nggak seimbang. Oke, saya open posisi sell nih. Nah, seperti ini. Ini kan merah di C5 nih. Berarti yang dihitung adalah sumbu atasnya. Sedangkan sumbu atasnya masuk dalam hitungan bawah. Seperti itu. Jadi kita bodinya bawah. Kalian lihat nih, bodi C5 dan C1 perbandingannya. Nah, bodi C5 merahnya membesar, berarti menguat untuk ke bawah. Kecuali merahnya mengecil, berarti dia melemah. Berarti analisa bodi atas, sedangkan ini analisa bodi bawah. Nah, sedangkan untuk sumbunya, ini bawah hitungannya. Dan grafiknya juga bawah, berarti 3 bawah. Nah, 3 bawah belum tentu juga membuat kita profit. Seperti ini kita menggunakan kompensasi nih. Nah, jadi ada yang tanya, harga pembuka itu kompensasinya maksimal berapa sih Bang? Nah, itu kalau kita main di jam seperti yang saya rekomendasikan, itu kompensasinya itu sampai nggak nyampe level 2 ya paling kadang. Kecuali kita trading di jam-jam yang saya nggak rekomendasikan itu sampai level 2 tuh. Kayak ini kan saya trading ini bukan di jam yang rekomendasi dari harga pembuka, tapi saya paksain. Nah, ini kalau saya loss lagi, saya akan langsung kompensasi. Kalau saya loss ya, saya langsung akan kompensasi lagi. Kita lihat apakah ini loss atau profit. Nah, alhamdulillah saya di sini profit. Ini kompensasi level 1. Nah, harga pembuka seperti ini jika momennya benar-benar kebentuk. Coba lihat kesabaran saya. Kesabaran saya menunggu momen tuh udah berapa menit? Udah 18 menit saya melihat market, baru 1 kali open posisi menunggu momen. Bayangkan saya aja yang mentor kalian, saya sesabar ini untuk trading. Menunggu candle jangan sampai seimbang candle satunya. Dari sini tadi saya nunggu nih. Waduh, candlenya seimbang. Skip, jangan OP. Nah, terus di sini, waduh, candlesticknya seimbang nih. Waduh, jangan open posisi lagi. Nah, di sini saya nunggu ternyata seimbang lagi di C1-nya. Sesabar itu saya menunggu momen. Saya aja sabar. Bagaimana dengan kalian? Jadi trading itu seperti ini, harus sabar. Sabar menunggu momen. Mending kalian sabar menunggu momen daripada kalian itu trading nafsuan. Belum ada momen, main feeling aja, tak tak tak, akhirnya kalian loss. Pas dapat momen, saldo kalian udah habis. Kan goblok kan, seperti itu. Padahal udah diingatin jangan sampai kepancing. Kontrol diri, selalu saya ingatkan, kontrol diri itu penting banget, kontrol diri. Jadi seperti itu guys. Jadi nggak boleh nafsuan. Jadi lihat aja, oh mentor saya independen, tradingnya ternyata seperti itu ya, nunggu momen. Nah, karena ada teknik yang momennya kebentuk lama, ada juga teknik yang momennya kebentuk cepat. Jadi seperti itu.
Jadi jangan kita paksain kalau nggak ada momen. Nah, di sini kan saya trading bukan di jam saya. Harusnya saya trading di jam yang saya rekomendasikan. Seperti itu. Tapi di sini ini udah kena banget ya ini. Pas banget nih momennya nih. Semua mengarah ke bawah. Saya jarang ngambil hitungan 21. Saya selalu cari momen yang 30 karena kalau momen 30 seperti ini kompensasinya itu hanya maksimal level 2 doang. Enggak lebih dari itu. Jadi dengan saldo saya yang banyak enggak mungkin sampai kompen level 2 saldo saya enggak nyampe. Pasti nyampe lah. Jadi seperti itu guys. Jadi seperti itu, perhatikan cara trading saya, kesabaran saya menunggu momen. Jadi seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mau belajar harga pembuka, silakan fokus. Jangan belum habis tekniknya udah bang mau ganti teknik lagi nih, mau ganti teknik. Jadi seperti itu. Oke, di sini saya nggak bisa open posisi karena saya sambil bicara tadi, sambil ngomong, saya mau open posisi sekali lagi tadi. Tapi karena C5-nya seimbang, itu saya nggak open posisi. Karena di teknik harga pembuka itu jika terdapat rumusnya, jika terdapat di C1 ataupun di C5 candlestick seimbang, itu kita nggak boleh open posisi. Karena C5-nya seimbang, saya nggak open posisi. Dan juga ini menitnya udah 21 menit, udah panjang banget melebihi seperti biasanya. Saya nggak open posisi karena sumbu atas dan sumbu bawah itu hampir sama atau menyerupai candlestick seimbang. Oke, jadi buat teman-teman semangat nih, harga pembukanya masih jos banget. Banyak member lama yang nyetor giveaway yang profit berturut-turut itu masih menggunakan BSG harga pembuka karena ini adalah pondasi. Jadi buat kalian yang baru masuk, yang baru mendapatkan harga pembuka, silakan fokus dan nonton setiap video edukasi saya dan video YouTube. Karena semuanya itu jelas banget saya jelasinnya. Oke, sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dari saya.